Seperti biasa, kalau udah kayak gini sih, ayat penyedap hati jurus andalan Bani Sarapan Pagi pun dikeluarin. One Football Mind mengatakan nampaknya pemain tipe M tidak berminat mewakili ASEAN All-Star untuk bermain menentang Manchester United. Entah, Man United hanya guna pemain akademi, dibalas sama netizen plus 62. Ya iyalah, bola sepak tipe M itu nomor 1 di Asia. Mana mau lawan MU? Kalau lawan Laos, Timor Leste, Brunei, atau Kamboja, itu baru mau main. Padahal timnas Paci kalau diadu sama pemain akademinya pun udah jelas kalah total. Ingat, negara kalian ajak buruh dibuat friendly match saja ditolak. Dia ngundang, dia nggak mau main. Sudah paham kan kenapa Indonesia sulit turunkan pemain buat pertandingan lain? Ini semua tentang prioritas. Masa gitu aja harus diajarin? Tapi ada yang bilang gini, udah ikut aja, nggak usah tarik diri. Kayak menang aja lawan Nguyen nanti. Hola, salam fans Garuda. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi telah menyatakan bahwa dirinya siap untuk mengemban tugas menggantikan posisi dari Martin Paes. Oleh karena itu, dari stok posisi penjaga gawang yang ada, maka Emil lah yang tersedia untuk bisa mengisi posisi tersebut saat berhadapan melawan China pada matchday ke-9 putaran ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Karena ada 2 match yang tersisa selain menjamu Tiongkok di GBK. Setelahnya kita terbang ke Osaka sebagai tamu melawan raja terakhir di grup ini, yaitu tim Samurai Blue Jepang pada pertandingan terakhir. Sebab matchday ke-9 ini sangat krusial untuk menentukan nasib Garuda di Piala Dunia ronde ketiga. Pasalnya di pertemuan pertama yang dimainkan di Qingdao, kita malah kalah 2-1 melawan negeri tirai bambu itu. Namun di laga kandang nanti bakal jadi momen balas dendam kita untuk menebus kekalahan di pertemuan pertama sebagai upaya timnas Indonesia guna mengamankan satu tempat di ronde keempat Piala Dunia. Sekaligus misi push rank tembus 100 besar peringkat FIFA. Tentunya ini akan menjadi pembuktian bagi Emil Mulyadi untuk mengawal di bawah Mistar Sang Garuda di depan puluhan ribu pendukung supporter timnas yang memang sudah tak sabar melihat pengalamannya yang bakal ia tuangkan di atas rumput GBK. Jikalau Emil memang bagus saat dicoba melawan Cina dan bisa bertahan melawan Jepang, bukan tidak mungkin posisi utama yang sedang dipegang Martin Paes akan digeser oleh Emil setelah ia kena mental karena penurunan performa selama di FC Dallas. Apalagi Emil Audero merupakan penjaga gawang utama yang bermain reguler di Palermo menjadi starter di Serie B Liga Italia yang notabene jauh lebih baik dari MLS Amerika. Dengan ini bermakna tidak ada tempat yang nyaman di timnas Indonesia sekali Martin Paes sekalipun. Artinya tidak ada tempat khusus dan eksklusif bagi setiap pemain, baik itu lokal maupun diaspora. Siapapun yang lebih layak pasti akan dipanggil dan dipasang sebagai starter. Tapi sayangnya selain ketersediaan Emil, beberapa punggawa timnas dilanda badai cedera seperti Dean James, kemudian Wak Haji Ragnar Oratmangun yang terjangkit virus misterius, dan Kevin Tix yang juga harus menepi hingga akhir musim di bulan Mei karena mengalami cedera hamstring, yang diperkirakan berpotensi absen melawan China dan Jepang di bulan Juni nanti. Tapi semoga saja para pemain kita ini cepat pulih dan fit di akhir musim yang jatuh pada bulan Mei, sehingga awal Juni mereka siap untuk membela negara. Tapi semua kembali kepada keadaan masing-masing pemain. Sebenarnya sih kalau dirasa lebih baik istirahat demi recovery, ya mau gimana lagi? Kita yang hanya sebagai fans tidak bisa memaksakan para pemain untuk terus tampil. Tugas kita hanya bisa mendoakan yang terbaik karena biar gimana pun keselamatan aset negara kita ini harus dijaga. Mengingat karir dan jasa mereka tidak hanya dibutuhkan untuk jangka pendek saja tapi juga jangka panjang. Jadi jangan sampai ada lagi suara-suara tidak nasionalis atau tidak bermain dengan hati seperti yang udah-udah. Dengan begini, kalau Dean James dan Shane Patinama, Wak Haji dan Kevin Tix harus absen pada Juni nanti, tentunya ini akan jadi lampu hijau bagi Arhan Pratama sebagai pelapis Calvin Verdong yang sudah mengantongi 1 kuning, dan Asnawi Mangku Alam yang bisa comeback mengambil kembali posisinya untuk melapisi Sandy Walsh yang bisa disiapkan untuk mengisi posisi Kevin Tix. Atau bukan tidak mungkin akan ada nama baru rasa lama yang bakal mengisi posisi kedua flank kita ini, mengingat kondisi SDM kita yang terbatas. Seperti Sayuri bersaudara dari Malut United, bahkan Edo Febriansyah yang bisa jadi opsi sebagai satu-satunya perwakilan dari Persib yang bermain di timnas. Dimana untuk bagian gelandang serang serta winger, atau di posisi free role, yang sedang ditinggalkan Marcelino yang sedang akumulasi kartu kuning, dan Wak Haji yang masih tanda tanya tentang kondisinya, bisa ditepati oleh Eliano Reinders yang berpotensi di backup oleh Egy Maulana Fikri jikalau ia tidak cedera, sekaligus mungkin bisa saja Beckham Putra yang masuk, mengingat performanya di Liga 1 sedang gacor bersama Dewa United dan Persib Bandung, yang mana peran mereka sebagai penghubung antar lini tengah untuk distribusi bola ke depan di belakang Mang Ole. Tapi semua itu balik lagi tergantung tim kepelatihan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang berhak memilih siapa saja yang sekiranya layak dipanggil untuk mengisi posisi yang ditinggalkan beberapa pemain inti kita.
Berat memang nasib kita jika skuad pincang begini. Itulah kenapa PSSI terus mencari pemain berkualitas dari manapun, baik talenta lokal maupun diaspora demi kebutuhan tim sebagai antisipasi situasi modelan kayak begini nih. Jadi nggak usah ada lagi suara-suara so tau di luar sana yang mengatakan kenapa pemain kita harus naturalisasi terus, kenapa nggak ambil lokal yang lahir dari liga kita sendiri. Tapi apapun alasannya, itu semua tidak boleh menjadi masalah bagi tim kepelatihan Kluivert CS untuk tak ambil 3 poin wajib di kandang sendiri. Bukannya apa, ini masalah komitmen, karena siapapun yang udah nekat terima job ini, artinya dia harus sudah siap menerima segala resikonya. Yang artinya tugas kita adalah mendukung, tugas federasi adalah mensupport, dan tugas tim kepelatihan adalah bertanggung jawab apapun yang sedang terjadi dalam tim. Karena setelah hasil melawan Australia dan Bahrain, maka kepercayaan publik kepada Patrick Kluivert dipertaruhkan melawan Cina di pertandingan terakhir nanti dan juga melawan Jepang. Khusus lawan Jepang, apalagi kita bertandang ke kandang mereka, ya kita anggap aja itu adalah calculated loss. Tapi bukan berarti kita kalah sebelum berperang. Sekalipun di atas kertas mungkin hasilnya sudah terbayang seperti apa kita nanti di kandang Jepang, tapi bukan berarti kita menyerah sebelum bertanding. Seenggaknya daripada kita merasa inferior, jauh lebih baik kita memiliki mindset untuk bisa mencuri poin di kandang lawan. Sekalipun banyak yang beranggapan bahwa hasilnya sudah ketebak. Tapi jangan lupa, Jepang itu sudah lolos dan kemungkinan akan melakukan rotasi sebagaimana ia melawan Bahrain kemarin. Meskipun tim pelapis mereka dengan kedalaman skuad yang sama baiknya, apapun masih bisa terjadi dalam sepak bola. Mungkin supporter masih maklum kalau memang kita tidak mendapatkan poin melawan Jepang, tapi melawan Cina mohon maaf, wajib 3 poin hukumnya. Karena itu bagi pemain yang masih tersisa kita harapkan untuk tidak akan ada lagi yang terkena cedera. Mengingat jadwal mereka yang masih padat bermain di liga yang belum berhenti hingga akhir musim di bulan Mei mendatang. Get well soon untuk para prajurit Garuda yang sedang cedera. Semoga cepat pulih dan bugar untuk bisa membela negara. Karena di momen krusial Juni nanti jasa mereka benar-benar sedang dibutuhkan. Untuk nasib kita menjaga napas di pra Piala Dunia zona Asia. Dengan begini, posisi penjaga gawang di bawah Mister akan ditempati Emil Audero, kiper utama Palermo di Serie B, dengan di backup oleh ketersediaan pelapisnya yang bernama Nadeo dari Borneo dan Hernando dari Persebaya Surabaya. Di tengah jika masih memainkan pola 3 back, maka sudah dipastikan akan menjadi milik trio Jir, yaitu El Preman Justin Hubner, El Capitano Jay Itzes, dan back lokal kita yang konsisten yaitu Rizky Ridho, dengan pelapis El Nyengir Mes Hilhers, di mana duo flank back sayap akan ditempati oleh Calvin Verdong yang dilapisi oleh Pratama Arhan, dan Sandy Walsh di kanan yang ditemani oleh Asnawi Mangkualam. Di posisi tengah sudah dipastikan akan menjadi milik Tom Haye sebagai El Professor yang akan mendistribusikan bola, yang ditemani oleh tukang pukul di sebelahnya yaitu Joyo Pelupesi sebagai gelandang pengangkut air penghubung lini tengah dan lini belakang, dengan pelapis Ivar Jenner sebagai backup dari Tom Haye dan juga Ricky Kambuaya sebagai pelapis Joy Pelupesi. Maaf, saya tidak nyebutkan Tejo karena memang Tejo itu cuma camat, jadi nggak layak untuk menjadi pelapis even buat keduanya. Karena daripada beresiko, jauh lebih baik mementingkan kebutuhan tim daripada hanya sekedar ngikutin selera para pemujanya. Nah, untuk bagian lini serang sudah pasti dipercayakan oleh Oule Romeni ditemani oleh beberapa gelandang serang versatile pengganti Marcelino dan juga Ragnar Oratmangun. Misalnya kayak Eliano Reinders maupun Egy Maulana Fikri atau bisa juga Beckham Putra. Dengan pelapis bagi Oule Romeni yaitu Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara atau bisa juga Malik Rizaldi. Terserah, yang penting wajib 3 poin di GBK. Gak apa-apa walaupun gak ada penambahan pemain diaspora Grade A di Juni nanti. Tapi belajar dari kasus badai cedera yang kita hadapi sekarang ini, bermakna kita tidak bisa selamanya hanya bergantung dengan SDM pemain yang ada saat ini. Butuh pelapis yang tidak kalah kualitas di berbagai posisi. Seperti yang telah saya ulas di konten sebelumnya, kita butuh sosok pengganti Jay Itzes jikalau ia berhalangan untuk bermain. Sosok tersebut ialah manusia 278 miliar yaitu pemain super grade A yang akan promosi ke Liga Premier Inggris. Siapa lagi kalau bukan Pascal Struijk, defender Leeds United. Pemain yang memiliki naluri mencetak gol yang baik untuk ukuran pemain belakang sekaligus reading the game yang bagus. Dengan postur setinggi 1,90 meter yang setara Jay Itzes, yang dilengkapi visi bermain dan jam terbang tinggi dengan pengalaman yang luas, sehingga menjadikannya paket komplit yang layak untuk melapisi Jay Itzes di bek tengah. Mengingat kapten kita Bang Jay sudah mengantongi 1 kartu kuning yang bisa berpotensi absen di match berikutnya. Kenapa sosok Pascal ini begitu diinginkan oleh Kluivert? Karena sampai saat ini belum ada pemain yang bisa menggantikan peran Jay Itzes sebagai sosok leadership yang kuat dan matang dalam mementori rekan-rekannya. Sehingga sosok Pascal Struijk yang datang sebagai orang yang memiliki market value 2 kali lipatnya Mes Hilhers, inilah yang diharapkan untuk bisa mementoring dan meredam ego rekan-rekan setimnya di timnas Indonesia. Itulah kenapa PSSI diharapkan bergerak cepat untuk bisa mengamankannya sebelum diambil Kuman, lalu dipagerin sebagai camat di timnas pusat. Nah, dan seperti biasa, kalau udah kayak gini kan ada aja yang ketar-ketir dari tetangga sebelah yang mengatakan, mimpi, mana mau sekelas Pascal nak gendong Garuda penyet. Dan untuk mamat kecil cebol Eliano, bagus-bagus, ambil tebus murah, dan buang dia orang cut bench. Masih bagus dapat kerja. Netizen kita coba balas, main di Liga Malaides bisa dibayar ubi kayu. Mana ada duit?
Sementara di Liga Tani Tunggak Gaji, dengan modal IQ 15 ringgit yang ngakunya pengen ngerekrut Eliano itu, rupanya lagi diambang kebangkrutan. Gara-gara sepi penonton sehingga bikin sponsor pada lari, yang membuat pendapatan dan pemasukan dari hak siar maupun pembelian tiket menjadi sepi. Efek dari ulah penontonnya sendiri yang selalu ngarepin subsidi, karena emang nggak punya duit. Ya ampun, kesian bener. Bukannya apa, sesusah-susahnya di Indo nggak pernah tuh ada yang ngarep tiket gratisan. Jelas hal ini mempengaruhi pendapatan klub-klub yang ada di Liga Tani Tunggak Gaji. Sehingga apapun masalahnya, ngutang lah solusinya. Efeknya berimbas kepada klub yang tidak mampu, sampai-sampai saking ngenesnya ada pemain asing yang harus pulang ke negaranya tanpa membawa uang sepeser pun. Seperti retweetan dari akun OneFootball My ini. I go without any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not train nothing. If you speak every time about this, we cannot train nothing. When I go everywhere, people say me, thank you, terima kasih. Saya akan pulang ke negara saya tanpa uang. Saya rasa nak menangis. Miros Gordik, penyerang Kedah Darul Aman. Liga bangkrut. Yang ketolong JDT doang, kata netizen kita. Sampai di sini kebersamaan kita, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.